Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan kita juga masih dilimpahkan kenikmatan kita bisa menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Web TV, pada kali ini telah hadir di studio Ustadz Irfan. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, kami hadir melalui kanal Web TV atau Wonosobo Broadcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup menarik. Dan ini kadang tidak sengaja sering kita lakukan. Misalkan habis menunaikan ibadah sholat maghrib, terus kita upload di medsos, yuk kita sholat maghrib, atau gimana teman, udah sholat maghrib belum? Intinya di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebenarnya bagaimana ketika kita melakukan ibadah terus kemudian kita upload di media sosial, apakah itu bentuk dari riya ibadah atau mungkin itu bagian dari dakwah, dan kita bahas. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz Irfan sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan terkait hal tersebut. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Jazakumullah studio. khairan, jazakumullah khairan. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, Siap, ya. Ini kan sering ya terjadi di masyarakat, bahkan mungkin diri kita sendiri. Siap, Kita selalu ya mungkin ada niat dari kita untuk dakwah, tapi mungkin juga orang menerimanya kan macam-macam ya. Beda-beda. Itu sebenarnya gimana Ustadz? Jazakumullah salah jaza. Kita bahas poin per poin dulu. Poin yang pertama tadi kan ada kalimat riya. Sebenarnya apa sih riya? Riya itu adalah dia beramal soleh supaya dilihat sama orang, supaya dapat respect, dapat pujian, dan dapat hal-hal baik dari pihak manusianya, tapi dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla-nya. Jadi itu tuh kalimat riya yang tadi sering kita dengar. Ini riya gak sih? Apakah kalau kita saya habis sholat loh, cekrek ini set upload ke sosial media, terus itu apakah riya ataukah bagaimana? Kalau riya sih tadi ya, dia mengupload tujuannya dipuji manusia, bukan fokus ke Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang mari kita bahas nih, setelah poin riya udah kita ketahui, di bawahnya sebenarnya gimana sih seseorang yang ngupload ibadahnya ke sosial media? Sebelum itu ada dua kubu nih. Kubu pertama, kubu si pengupload. Kubu kedua, kubu yang menerima uploadan atau masyarakat yang menjadi pemirsa atas uploadan orang tersebut. Kita bicara dari pihak pemirsanya dulu ya. Saya misalkan melihat teman saya sedang beribadah umroh atau mungkin beribadah haji, kemudian mengupload, nih loh saya alhamdulillah udah sampai di depan Ka'bah gitu. Kalau saya langsung mengatakan, oh riya nih orang, oh nggak ikhlas nih dalam ibadah, oh begini nih, itu hati saya berarti sakit. Berarti hati kitanya sakit. Fi qulubihim marad. Allah berfirman dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hati ada penyakit. Hati yang berpenyakit itu adalah hati yang gampang ngejudge pihak lain. Padahal dia jelas-jelas dalam video atau dalam tayangannya atau dalam fotonya sedang beribadah. Nah kalau kita ngejudge dia, berarti kan hati kita sakit. Karena kita menuduh dia berbuat riya. Nah sekarang gimana sikap kita sebagai pemirsa? Sikap kita sebagai pemirsa adalah husnuzon. Harus husnuzon. Ketemu sama orang, lagi umroh nih, set upload. Husnuzon. Ini orang, Masya Allah, luar biasa ya. Sudah bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Allah. Sudah bisa beribadah di depan Ka'bah langsung.
Ya Allah, semoga engkau mampukan hamba bisa seperti dirinya. Nah, husnuzon itu melahirkan optimisme. Dan kerennya orang-orang yang selalu berhusnuzon adalah energi positif itu terus ngalir di dalam darah, tubuh, dan jiwanya. Jadi orang yang melihat pihak lain yang dalam tanda kutip sedang memposting ibadah mereka sehingga dikatakan tanda kutip sekali lagi pamer, sebenarnya boleh jadi orang itu sedang sakit hatinya. Jadi yang pertama, diperbaiki dulu hatinya dengan berprasangka baik kepada pihak yang mengupload di sosial media. Apalagi sekarang ini Mas Aziz, hari-hari ini kan kita ngeliat banyak orang berdonasi pada saat kondisi pandemi ini kan banyak diupload kan. Wah, donasi kok diupload, wah lagi sedekah kok diupload. Loh, Allah bolehin kok. Intu bedus sodakoti fani immahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan boleh. Wa intuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi juga boleh. Maknanya sedekah terang-terangan, beramal soleh terang-terangan boleh. Mau disembunyikan boleh. Keduanya baik. Tapi kalau ditanya di antara yang baik mana yang lebih baik? Jawabannya kalau sembunyi lebih baik karena firmannya begitu, khairul lakum, lebih baik. Tapi bukan berarti yang terang-terangan itu jelek, bukan. Keduanya sama-sama baik. Tinggal sekarang dari sisi selain pemirsa nih, misalkan yang upload. Misalkan kita dalam sudut pandang yang penguploadnya. Pandai-pandailah menjaga hati supaya tidak riya. Pandai-pandailah menjaga hati supaya fokus hanya mengharap ridho Allah semata. Karena berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, satu hal yang tidak mudah untuk dikendalikan itu adalah menjaga hati. Jadi tugas yang mengupload, jaga hati supaya nggak riya, jaga hati supaya nggak sum'ah. Jaga diri kalau ada pujian-pujian datang secara berbondong-bondong untuk tetap berfokus bahwa apapun yang dilakukan, sedekah, berdonasi, beribadah, sholat, taraweh, dan seterusnya semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Artinya bagaimana kita memanage hati. Iya, tinggal manage hati. Hati kita mau sakit, iya. Hati kita mau sehat. Iya benar. Gini Ustadz, misalkan kita dihadapkan pada satu pilihan ya, satu pilihan. Apakah kita aktif mengupload ibadah yang kita lakukan atau mungkin mengajak, atau kita memilih kita diam. Artinya kan ada dua pilihan ya. Ketika kita mengupload, ada kemungkinan tadi disampaikan si penerima pesan, ada dua hal juga. Ketika dia sakit, hatinya apakah dia akan mengaku, oh ini orang kok riya banget, sombong banget, ibadah kok ditunjuk-tunjukin gitu. Siap. Jadi kan ada dua peluang ya. Itu gimana Ustadz? Jazakumullah khairan jazak. Pilihannya kembali di tangan teman-teman masing-masing, karena Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, ingatkan, innama anta muzakir, tugasmu mengingatkan, lasta alaihim bimusaitir. Kamu nggak punya hak untuk atau pressure, ngasih tekanan kepada setiap siapapun, karena kembali ke pilihan masing-masing. Cuman sekarang handphone teman-teman sekalian yang disayang Allah sudah menjadi waqi'. Smartphone yang kita punya sudah menjadi waqi'. Apa itu waqi'? Waqi' itu adalah realitas. Hari ini nggak ada orang yang tidak punya handphone, kecuali mungkin tinggalnya jauh sangat di pelosok pedalaman gitu. Jadi ini tuh udah waqi', realitas. Jadi mau nggak mau kalau kita mau ngajak orang untuk beramal soleh, ya ayo masuk ke realitas banyak orang hari ini. Artinya bisa menjadi media dakwah ya Ustaz? Iya, bisa jadi media dakwah. Ladang amal gitu. Dan jadi ladang amal. Dan selalu minta tolong sama Allah, semoga dijaga hati tetap ikhlas. Ngaji tetap ikhlas, ceramah lewat YouTube, lewat Instagram, semoga Allah jaga tetap ikhlas. Dan semua itu masalah frekuensi waktu. Semakin sering dia mengupload, semakin sering dia membuat konten, semakin insya Allah jauh dari riya. Pertama-tama mungkin iya. Pertama ngupload gitu. Nanti yang ke 1000 kalinya, ke 2000 kalinya, wah itu kayaknya udah
Karena udah jadi kebiasaan dia gitu ya. Jadi kebiasaan beliau, jadi udah nggak ada lagi yang seperti itu. Karena bahkan info Haramain di YouTube itu berisi tentang konten-konten Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, mereka sedang mengimami dan kita bisa menyimak Allah betapa syahdunya beribadah di depan Ka'bah, di Nabawi, di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Dan beliau juga masuk ke dalam realitas. Barakallahu fiik. Oke, terima kasih Ustaz. Pemirsa, ya tadi kita sudah mendengar secara panjang lebar ya terkait dengan kita melakukan ibadah, terus kemudian kita menguploadnya. Jadi ada dua hal itu menjadi ladang kita, menjadi ladang amal kita ketika hati kita bersih dulu. Kita bisa memanage bahwa itu menjadi media kita untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustadz bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Amin. Intinya niatkan segala sesuatunya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga kita akan dilapangkan. Amin. Baiklah pemirsa, mungkin cukup sampai di sini program acara Assalamualaikum Ustadz, dan kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.